Perjalanan dari rumah jam setengah 5 pagi guys. Ya, ini perjalanan menuju ke Delos Indah ya teman-teman ya. Untuk rutenya seperti ini teman-teman. Dan kali ini saya ditemenin sama Om KBS Vlog ya. Dan kita ada tamu dari Cirebon, yaitu Om Andrea dan Om Marcel ya. Kayaknya sih sudah sampai di atas teman-teman. Ya pagi teman-teman. Ini kita posisinya ada di Desa Delos Indah ya. Ini ada Om Kris. Kita ada tamu, ini ada Marcel di sini dari Cirebon, dan ini ada mbahnya long range muncak gunung ya. Ini ada Andrea di sini. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya. Dan di atas sana itu ada yang nerbangin drone teman-teman. Katanya Om Andrea mau dikejar tuh, mau ditembak. Kalau ada, enggak, ini bercanda kok. Kalau dibikin. Bercanda kok ya. Orang-orang rese kayak gitu tembakin aja. Intinya gue cuma buat konten ya ini. Nanti kan bisa. Ini tosunya tak. Pakai gue sebelah. Tapi awas ya, tadi saya nyalakan pas dating. Berarti nggak ada icing. Lo berarti datingnya mepet kan? Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Santoso. Dan kali ini saya kembali muncak ke Gunung Merapi ya. Namun dengan lokasi yang berbeda ya. Jadi kali ini saya sedang berada di Delos Indah bersama dengan teman-teman FPV Long Range ya. Dan kami berangkat dari home base kami sekitar setengah 5 pagi ya. Ini kita sedang terbang di atas jurang ya teman-teman. Dan saya melihat jurang ini mungkin adalah aliran lahar dari zaman dulu ya. Dan kalau kita berada di balik bukit sebelah kiri itu ada Bukit Klangon ya. Bukit Klangon adalah salah satu destinasi wisata yang ada di sekitaran Gunung Merapi teman-teman. Kita masih berada di kawasan hijau ya. Lokasi Delos Indah ini berada di sebelah tenggara Gunung Merapi teman-teman. Dan dari titik saya take off menuju ke puncaknya kurang lebih sekitar 4 kiloan ya. Jadi karakteristik dari gunung berapi itu seperti ini teman-teman. Untuk daerah yang dialiri lahar ya atau lava itu biasanya berupa kawasan pasir ya. Dan semakin ke atas itu biasanya pasirnya semakin lembut teman-teman. Namun di sekelilingnya yang tidak terkena dampaknya biasanya hijau ya. Nah, ini kita sudah ada di atas dari bukaan kawah Kubah Tengah, teman-teman. Dan sepertinya untuk aliran ke arah tenggara ini sudah lama sekali tidak dilewati oleh lahar atau lava ya, teman-teman.
menurut informasi yang saya dapatkan, untuk aliran lahar ya atau aliran lavanya sendiri itu mengarah ke sekitar barat daya teman-teman. Dan Gunung Merapi ini merupakan gunung yang efusif ya. Gunung yang efusif itu dia karakteristiknya mengeluarkan magmanya secara pelan-pelan, jadi relatif aman teman-teman, daripada gunung yang mempunyai karakteristik eksplosif ya atau sewaktu-waktu meledak ya. Kita sudah hampir memasuki puncak ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah penampakan kubah lava tengah ya. Namun karena berkabut saya mesti menunggu teman-teman. Dan saya akan melakukan manuver dulu ke bawah. Setelah itu saya akan mencoba untuk menyusuri yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita mencoba untuk menyusuri yang sebelah kanan teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk yang sebelah kanan ini cukup tinggi ya dibandingkan yang sebelah kiri. Dan bentuknya pun cukup mulus ya kalau saya lihat. Dan saya tidak bisa meneruskan ke kanan teman-teman karena khawatir sinyalnya tertutup ya. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi ya. Kali ini saya akan mencoba melewati jalur tengah kawahnya ya. Saya akan mendekat sebisanya. Dan semoga saja untuk kubah tengahnya terlihat ya teman-teman. Saya ambil jalur kiri ya, karena kalau di kanan sinyalnya pasti tertutup oleh bibir kawah yang sebelah kanan tadi ya. Dan inilah penampakan kubah lava bagian tengah teman-teman.
baterai di 3,2, tapi saya masih penasaran dengan kubah tengah teman-teman. Jadi saya pengen naik sekali lagi ya untuk melakukan pengambilan video terakhir. Saya rasa cukup teman-teman, baterai sudah di 3,3 dan saya memutuskan untuk pulang. Inilah penampakan jalurnya teman-teman. Oke, kita sudah memasuki kawasan hijau, teman-teman. Dan di sini saya tidak bisa terbang terlalu rendah. Saya harus mengikuti tebing yang sebelah kiri ya. Untuk jarak di 1,6 kilo. Baterai sudah 3,15. Saya rasa cukup aman teman-teman. Oke, jarak sudah di 500 meter. Suara drone sudah mulai terdengar ya. Persiapan landing. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa apabila video ini berkenan, mohon dukungannya dengan like dan share ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Drone-nya masih mulus banget ya.